20.000 mil di bawah laut karangan Jules Verne. 20.000 mil di bawah laut adalah novel petualangan fiksi ilmiah klasik karya penulis Prancis Jules Verne. Novel ini awalnya diserialkan dari Maret 1869 hingga Juni 1870 dalam majalah 2 mingguan karya Pierre-Jules Hetzel. Buku ini diakui secara luas saat dirilis dan dianggap sebagai salah satu novel petualangan utama dan salah satu karya terbesar Verne, bersama dengan keliling dunia dalam 80 hari dan perjalanan ke pusat bumi. Penggambaran kapal bawah air Kapten Nemo, Nautilus, dianggap lebih maju dari zamannya, karena secara akurat menggambarkan banyak fitur kapal selam saat ini, yang pada tahun 1860-an merupakan kapal yang relatif primitif. Bagian pertama. Percayalah Bung, makhluk laut ajaib tak ada. Tapi, di setiap pelabuhan orang membicarakannya. Begitu juga di lembaga-lembaga ilmu pengetahuan Amerika. Hanya hayalan pelaut pemabuk. Omong kosong hiu raksasa. Di bulan April 1876, awak kapal Moravian melihat makhluk ajaib muncul. Kapal Scotia menabrak makhluk ajaib. Ia menyerang kapal kita, Kapten. Jangan panik, dinding kapal kuat, kapal takkan tenggelam. Kapal beroda dalam perjalanan ke Liverpool. Hebat. Gigitannya membuat lubang pada dinding baja setebal 3 cm. Masyarakat menginginkan tindakan. Laut antara Amerika dan Eropa tidak aman. Para wartawan menyerbu Profesor Aronnax yang ternama dari Museum Paris. Menurut dugaan, sejenis hiu raksasa atau mungkin kapal selam besar, ujar Profesor Aronnax. Amerika mempersenjatai sebuah fregat untuk mencari dan melenyapkan makhluk ajaib. Profesor Aronnax mendapat undangan, aku diminta ikut mewakili Akademi Prancis. Siapkan koporku, Cunard. Baik, Tuan. Sebuah kapal pakai cepat membawanya ke New York dan berkenalanlah dengan awak kapal Kun. Selamat datang di kapal, Profesor. Aku Kapten Fregat. Fregat dipersenjatai kuat dan ekspedisi ini dapat bantuan dari Ned Land, harpunir dari Kanada. Berminggu-minggu mereka berlayar tanpa menemukan jejak makhluk ajaib. $2.000 untuk orang pertama yang melihatnya, teriak kapten kapal. Siang malam semua awak kapal mencari jejak di laut luas. Apa saja yang tampak dilaporkan tapi makhluk itu tak muncul. Kapten, kurasa di ufuk sana ada benda bergerak. Itu sudah ke-10 kalinya, jawab kapten. Kapal menjelajahi semua lautan. Awak kapal tak sabar lagi, Profesor. Orang tak percaya lagi ada makhluk ajaib. Sabar, Kapten. Kan hiu hidup tersembunyi? Setelah 3 bulan di lautan teduh, itu dia. Tepat di bawah angin, teriak Kapten. Orang menyebutnya ikan hiu. Lihat matanya menyala terang. Apa itu, Profesor? Belum tahu. Kurasa ikan sirip raksasa. Sepanjang malam fregat membayangi terus makhluk itu. Tombakmu tidak terlalu kecil, Ned? Tanya Kapten. Dengan tombak ini pernah kubunuh binatang yang lebih besar, jawab Ned. Tapi Kapten memutuskan mau menggunakan meriam. Isi peluru, teriak Kapten. Tak perlu, timpal Ned. $500 kalau tembakanmu kena, teriak Kapten. Sialan, peluru terpental. Apa yang terjadi, Soekardi percaya? Binatang itu seperti baja saja, ucap Profesor. Makhluk itu tidur di permukaan air. Maka, Ned Land datanglah ke buritan. Ayo, kita sergap dia, perintah Kapten. Ned menempati posnya. Semua tenang, tapi tiba-tiba Profesor dan Cunard terlempar ke laut. Tolong, fregat tolong ke samping. Tuan, pegang bahuku erat-erat, kata Cunard. Mereka hilang. Orang di kapal tak tahu bahwa kita kecebur di laut, ucap Cunard.
Terdengar suara orang di tengah laut. "Tolong, saya ikut Tuan," teriak Ned. Tiba-tiba mereka merasa berdiri di atas tanah. "Hei, apa ini? Aneh sekali. Kita berdiri di atas makhluk ajaib," kata Ned. "Tapi rasanya ini bukan kulit hiu." Aronnax meraba tanah di bawah kakinya. Dia tertegun. "Kita tidak berdiri di punggung binatang, tapi di atas baja. Asal benda itu tidak menyelam saja," sambung Ned. Beberapa orang bersenjata muncul di geladak. "Tovalgaplan, Atrigor, bahasa apa itu? Belum pernah mendengar," sambung Conrad. "Tawanan dimasukkan dalam kapal baja. Perompak. Bajak? Atas dasar apa mereka mengurung kita?" "Tenang, Ned, kita lihat saja nanti," jawab Profesor. Tak lama kemudian, "Kaslav, Kinkrepo, coba bicara bahasa Latin, Profesor." "Kami jatuh dari kapal," jawab Profesor. Mereka mencoba bicara berbagai bahasa agar dimengerti. Kovan gerasa gerukalan. "Mereka tahu kita perlu pakaian bersih dan makanan," kata Ned. Beberapa saat kemudian, "Bukan wol, bukan katun, kain apa ini? Kau takkan mengerti, tapi terima kasih atas kebaikanmu," ucap Conrad. Tanpa bicara, kepala pelayan menyajikan makanan. "Katakan kepada koki bahwa dia pandai masak," kata Ned. Di papan tertulis "Mobilis in Mobile", bergerak dalam benda bergerak. Bahasa Latin, rupanya mereka orang beradab. "Ini memberi harapan," kata Profesor. Hari berikutnya mereka ditengok lagi. "Siarto, Doros Aspetucon Rifros." "Omong kosong. Kau hanya mau membuat kami kelaparan," jawab Ned. "Tenang, Ned. Tak ada gunanya marah-marah," ujar Profesor. "Tenang, Tuan Len, kau juga Profesor dan Conrad. Dengar kataku. Tuan, lihat, aku mengerti bahasamu. Kalian terpaksa jadi temanku, jadi kita ditawan." "Kau menawan kami di kapal ini?" tanya Profesor. "Ya, aku tak ada bagi orang bumi. Orang bumi pun kami anggap tak ada. Kalian tak boleh membocorkan rahasia ini." Orang itu menamakan dirinya Kapten Nemo. Profesor tidak diberitahu nama sebenarnya. Nemo mengajaknya duduk di meja makan. "Silakan makan." "Terima kasih, Kapten," jawab Profesor. "Semua makanan itu diolah dari hasil laut," kata Kapten Nemo. Setelah makan, Profesor diajak berkeliling kapal. "Buku Tuan tentang laut ada di perpustakaan ini dan sudah kubaca," ujar Kapten Nemo. "Dalam ilmu pengetahuan, Tuan lebih maju." Nemo bercerita kapal Nautilus dia buat secara rahasia di pulau terpencil. "Tapi bagaimana Tuan mendapatkan tenaga?" tanya Profesor. "Dengan listrik. Aku membangkitkan listrik secara kimiawi. Ini penemuanku sendiri." "Dari mana zat asam dalam kapal selam ini?" "Sederhana saja. Kita sedot dari udara segar lalu kita simpan dalam tabung-tabung. Kalau mau menyelam air dipompakan ke dalam tangki ini. Kami pun mengolah air minum dari laut," jelas Kapten Nemo. "Ini dilakukan dengan penyulingan. Mesin ini untuk membangkitkan tenaga listrik, antara lain dengan natrium." "Hebat. Bukan main," kata Profesor. "Kapal ini bisa menyelam sangat dalam, lampunya kuat sekali, bisa menerangi laut. Bagaimana cara mengemudikan kapal?" "Kapal Nautilus berjendela kristal murni. Karena dipanaskan, kristal tahan tekanan yang besar." "Tuan ingin melihat cara kami menangkap ikan? Tidak pakai kail dan jaring, tapi dengan listrik. Kami memakai elektroda hingga ikan tidak bisa lepas. Kami tinggal menangkapi saja." "Sekali lagi, Kapten, sebagai sarjana ahli laut, aku sangat kagum," puji Profesor. Mereka pergi ke salon dan kapal pun menyelam. "Belum pernah ada yang mempelajari jenis makhluk ini," kata Kapten Nemo. Beberapa minggu kemudian kapal Nautilus berada di sekitar Pulau Karang.
Penghuni pulau terkejut melihat kapal timbul ke permukaan air. "Tuan tahu tentang busol dan astrolabe?" tanya Kapten Nemo. "Ya, 2 kapal yang oleh Ludowick 16. Diperintahkan mengelilingi dunia dan lenyap tanpa bekas." "Bukan lenyap tanpa bekas, Profesor," sebab berkat Nautilus. Mata Aronnax terbeliak heran. "Itu sisa-sisanya. Dan aku punya dokumen dengan tanda tangan Ludowick 16 sendiri," kata Kapten Nemo. "Mengherankan. Perintah asli Menteri Urusan Laut dengan catatan dari Ludowick 16, ujar Profesor. Di Selat Torres, Nautilus menabrak Pulau Karang. Ned Land ingin makan bistik dan Kapten Nemo tak keberatan kita mendarat, Ned. Kita pun tidak dikawal. Kita lari saja. Lari tak mungkin. Kecuali kalau bisa menerobos rimba Nugini. Nemo menunggu air pasang supaya Nautilus bisa berlayar lagi. Dia bisa menjual kapalnya. Sayang di pantai sunyi ini tak ada pembelinya. Oh ya, bagaimana nanti kalau kita diserang orang pribumi? Itu tak terpikirkan oleh Profesor. Tapi oleh Kapten Nemo, ia telah dibekali senjata berburu dengan peluru yang bermuatan listrik. Mereka lama sekali berburu cendrawasih. Indah sekali. Ada 8 jenis cendrawasih. Ini yang paling jarang. Tak banyak dagingnya, Profesor. Tapi Kun, kau pemburu hebat. Ah, tidak sukar. Burung ini mabuk kebanyakan makan kenari. Kemudian, akhirnya ada daging segar. Dagingnya lezat. Setelah selesai makan, dengar. Lekas ke sampan. Tinggalkan semua. Sayang sekali buruan kita. Tapi ya, beberapa orang pribumi terjun ke air. Kunrad, mereka pamer kemahiran lempar lembing. Nautilus tidak mengira kita akan selamat. Besoknya orang pribumi kembali, melempari Profesor dan kawan-kawan dengan batu. Lemparkan semua milikmu. Sayang Kunrad, sebetulnya berharga untuk museum di Paris. Kapten membuka jendela kapal. Profesor khawatir kalau orang pribumi naik ke kapal. Jangan khawatir, tanpa izinku tak ada yang bisa naik kapal ini. Kapten mengaliri dinding kapal dengan listrik yang kuat, tapi tidak mematikan. Setelah pasang naik, Nautilus meneruskan pelayaran melalui Selat Torres yang berbahaya. Profesor dan pembantunya menikmati perjalanan. Ular binatang raksasa. Jenis binatang kulit berduri. Kelas binatang laut. Bisa dimakan, Kunrad? Tanya Ned. Kapten memandang ke cakrawala. Ia cemas. Rupanya mencari sesuatu di lautan ini. Nevestrone dabor donani rendas. Besoknya Kapten minta Profesor memeriksa seorang yang terluka. Aku tak bisa lagi menolong jiwanya. Hidupnya tinggal 2 jam lagi. Menyedihkan. Tubuhnya tertusuk tangkai pengungkit mesin. Apa yang dicari Nemo, kita jelas. Di daerah berkarang ini ada kuburan. Di sini kita bisa mengubur orang-orang kita. Aman dari ikan cucut dan manusia. Kuburan terhormat. Pelayaran diteruskan ke Sri Lanka. Segera kita sampai ke bumi berpenghuni, Profesor. Maksudmu, kita lalu bisa lari, Ned? Bagi Profesor Aronnax, perjalanan ini sangat menarik. Sayang kalau terputus. Besok Tuan mau ikut aku ke Kepulauan Mutiara di Teluk Manar? Tanya Kapten. Para penyelam mutiara baru datang bulan depan. Maka dengan tenang kita bisa melihat-lihat berkeliling. Itu kalau Tuan tidak takut ikan cucut. Nautilus tak bisa berlabuh di pantai dangkal. Maka mereka naik sampan. Kenapa Kapten tidak bawa senjata kalau ada ikan cucut? Cukup bolok-bolok, Profesor. Kemudian, penyelam mutiara alam tidak memakai pakaian khusus untuk menyelam. Mereka bertemu dengan ular laut. Nemo mengajak Aronnax masuk gua dan menunjukkan kerang raksasa berisi mutiara sebesar buah kelapa. $5 juta pasti laku, pikir Profesor.
Tiba-tiba seorang penyelam muda diserang hiu. Nemo menunggu saat yang tepat lalu. Hiu raksasa! Ned Land cepat membantu. Lalu mereka melayari Teluk Persia dan akan terus ke Laut Merah. Setiap detik perjalanan ini kunikmati, Ned. Boleh menikmati, tapi jangan lupa cari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Nautilus menyelam lagi dan baru timbul kembali di Laut Merah. Itu dugong, jenis lembu laut yang jarang ditemui. Dagingnya terkenal lezat. Nah, kena. Tapi lukanya tidak mematikan. Kita mesti berkelahi. Mula-mula binatang itu menyelam dan mau menggigit perahu, tapi kemudian Kapten Nemo tak bisa melayari terusan Suez tanpa ketahuan. Tapi dia bertekad menerobos ke Laut Tengah. Adakah terusan di bawah tanah? Kata kapten, besok pagi kita sudah melihat lampu-lampu port side. Benar, sesampai dekatkan dia ada kejadian aneh. Dia beri isyarat. Betul, aku memang menanti dia. Kami sudah kencan akan bertemu di sini. Nemo menyuruh isi beberapa koper dengan emas batangan. Profesor tertegun. Poris Ilofraslo. Dondra Semprah. Harta berlimpah. Dari mana kapten mendapat harta ini? Untuk siapa semua emas ini? Malamnya, mungkin emas ini untuk gerakan pemberontak di Pulau Kandia. Di Laut Tengah yang ramai, Nautilus hanya muncul untuk mengambil udara segar. Lalu kapal terus ke Laut Atlantika. Mereka masih di sekitar pantai Spanyol, tapi kesempatan lari lenyap. Kita tetap harus berusaha lari. Sudah cukup lama kita jadi tawanan. Sorenya, 5 menit lagi, Ned sudah menyiapkan sampan. Aku harus lari dengan Ned dan Conrad, walau aku masih suka tinggal di kapal untuk mempelajari laut. Tak lama sebelum waktu bisa mengganggu, Profesor. Apa yang kau ketahui tentang sejarah Spanyol? Ya, itu aku. Kita di daerah Vigo. Mungkin kau tahu di daerah ini pernah ada kapal Spanyol berisi emas karam. Pernah dengar bukan? Mereka mendekati jendela. Sebagian harta itu disimpan anak buahku. Kekayaan itu kupakai untuk menolong orang tertindas. Aku tak bisa memahaminya. Dia membenci manusia, tapi juga suka menolong. Mari kita bicarakan perjalanan kita melintasi Atlantik. Jadi akan kau tinggalkan lagi pantai Eropa? Ya, kini kita sudah jauh dari pantai Spanyol. Sorenya, Profesor gembira bisa melihat keajaiban Laut Atlantik, tapi Ned dan Conrad tentu akan gusar. Betul, mereka tak bisa tidur. Nemo mempermainkan kita. Kita seperti ikan sarden dalam kaleng dan dia pegang kuncinya. Bersambung ke bagian kedua.